Hai semuanya, apa kabar? Sehat sukses bahagia selalu ya. Harus tetap bahagia walaupun kita tahu indeks kita merah merona. Karena kalau kita stres, tertekan, akan sering mengambil keputusan yang malah tidak jernih dan berakibat lebih fatal. Jadi tetap harus rasional dan harus mengikuti trading plan yang kita buat dengan disiplin. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini dan berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah rekomendasi untuk beberapa saham untuk kita pelajari untuk perdagangan esok, hari Rabu 23 September 2020. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk Anda membeli ataupun menjual sesuatu saham. Ini juga hanyalah merupakan sebuah bahan bagi Anda untuk belajar membuat analisa, membuat trading plan. Dan bila Anda ingin melihat hasil-hasil dari rekomendasi kami, Anda bisa lihat di carakaya.id di Instagramnya. Dan apabila Anda ingin menggunakan rekomendasi kami, tetaplah Anda harus menggunakan trading plan yang baik, yang matang, dan juga money management yang ketat, mengingat keadaan market yang juga sangat tidak menentu. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Karena sekali lagi kami tegaskan, ini hanyalah sebuah rekomendasi untuk kita belajar bersama. Mari kita mulai rekomendasi kita hari ini dengan sebuah saham perbankan yang mungkin tidak terlalu liquid, tidak terlalu besar. Namanya Bank Maybank Indonesia Tbk, atau nama sahamnya adalah BNII. BNII sendiri hari ini ditutup di harga 206 dengan posisi negatif 3,74%, dan rentang harga pergerakannya di hari ini adalah dari 206 sampai 214 day range-nya. BNII sendiri memiliki price earning ratio atau PER senilai 9,81, cukup bagus, cukup murah, dengan market capital yang lumayan besar atau nilai pasar cukup besar, 15,68 triliun. Dan kalau kita lihat memang sejak tanggal 16 BNII tidak pernah berada di dalam teritori positif. Jadi 4 hari berturut-turut sudah tidak positif ya. Dan kalau kita lihat pergerakan harga Maybank sendiri atau BNII dalam sebulan terakhir ini ada di rentang 192 sampai 266. Jadi harga sekarang 206 jelas sudah cukup murah. Sedangkan total investor asing hari ini melaksanakan net foreign buy sebesar 41,62 juta rupiah, dengan investor asing dipimpin oleh top net sellernya hari ini adalah broker KK, dan top net buyernya adalah broker CP. Dan kami sendiri memiliki support untuk Maybank atau BNII di 202 dan memiliki resisten yang cukup jauh di 248. Jadi trading range-nya lebar sekali dari 202 sampai 248. Lalu berikutnya kita punya sebuah saham klasik yang bergerak di bidang agriculture, tepatnya di CPO atau crude palm oil. Yang perlu kita ketahui bahwa harga crude palm oil sendiri saat ini sedang bagus-bagusnya, sedang betul-betul uptrend harga crude palm oil. Dan saham yang kami rekomendasikan adalah PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP.
LSIP sendiri hari ini ditutup dengan penurunan 3,52% atau 35 poin ke 960. LSIP sendiri diperdagangkan hari ini dari 945 sampai 980. Sedangkan price earning ratio dari LSIP sendiri adalah 35,56 dengan market capital senilai 6,55 triliun. Dan kalau kita lihat sebenarnya rentang harga dari LSIP dalam 1 bulan terakhir adalah dari 840 sampai ke 1085. Jadi harga LSIP saat ini bisa kita kategorikan ada di tengah-tengah. Dan investor asing hari ini juga mencatatkan total beli bersih di saham LSIP senilai 143,38 juta rupiah. Dan broker YP adalah menjadi top buyer dari saham LSIP, sedangkan top sellernya adalah broker GR. Dan untuk London Sumatera ini kami memiliki support di 945 dengan resisten sempit di 1025. Jadi kami tidak membuat trading range yang lebar, hanya dari 945 sampai dengan 1025 untuk LSIP atau London Sumatera. Dan yang terakhir adalah sebuah saham yang bergerak di bidang farmasi atau Kalbe Pharma Tbk, atau lebih banyak dipanggil KLBF. KLBF sendiri hari ini ditutup di 1455, mengalami penurunan 45 poin atau 3%. Dan KLBF sendiri hari ini diperdagangkan dengan range 1440 sampai 1480. Dan KLBF mempunyai price earning ratio yang sudah cukup mahal, yakni 24,66 dengan nilai pasar atau market capital sebesar 68,20 triliun rupiah. Dan KLBF sendiri sudah mengalami penurunan 2 hari berturut-turut dan memiliki range harga bulanan atau monthly range dari 1410 sampai ke 1625. Jadi kalau menurut berdasarkan monthly range atau harga bulanan, harga KLBF tentunya sudah sangat murah. Dan kalau kita lihat dari 3 buah saham yang kami rekomendasikan untuk belajar, hanya satu KLBF inilah yang mencatatkan total jual bersih oleh investor asing, yaitu net foreign sales sebesar 14,53 miliar rupiah. Dan broker yang paling banyak melakukan transaksi adalah broker DX sebagai pembeli paling banyak, sedangkan untuk penjual paling banyak adalah broker KZ. Jadi pembelinya DX dan penjualnya adalah KZ. Kemudian kalau kita lihat KLBF ini menurut kami memiliki support di 1410 dengan resisten di 1550. Jadi KLBF kami memiliki support 1410 dan resisten 1550. Demikianlah rekomendasi yang kami buat untuk kita sama-sama belajar menganalisa. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi berikutnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.